Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa pendidikan fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menerangkan materi fisika matematika 1, yaitu fungsi elementer, bilangan kompleks dengan submateri yaitu penjelasan dan contoh soal, fungsi inverse trigonometri kompleks, dan fungsi inverse hyperbolic kompleks. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu silakan memperkenalkan diri. Saya Alesya Muftifa dengan NIM 12120701116. Baik. Saya Muhammad Satria dengan NIM 12120070057. Dan saya sendiri yaitu Muhammad Fikri Sidiki dengan NIM 12120700061. Indikator pencapaian dari kompetensi dari materi ini atau materi sekarang itu adalah 3.1.1 peserta didik mampu menjelaskan inverse fungsi. Yang kedua, 3.1.2 peserta didik mampu menjelaskan inverse fungsi dari trigonometri kompleks. Dan yang ketiga, 3.1.3 peserta didik mampu menjelaskan inverse fungsi hyperbolic kompleks. Dan yang terakhir, 3.1.4 peserta didik mampu memahami fungsi inverse dari trigonometri kompleks dan hyperbolic kompleks. Selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi tentang inverse fungsi. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian dari inverse fungsi yaitu inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Misal anggap saja f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan G itu fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Ingat-ingat ya, misal f fungsi dari A ke B dan G itu fungsi dari B ke A. Demikian sehingga G dalam kurung F dalam kurung A kurung tutup sama dengan A, dan kurung buka F kurung buka B kurung tutup sama dengan B, seperti di dalam materi ini. Bentar, apakah terlihat? Nah, untuk setiap A anggota himpunan A dan B, anggota himpunan B, maka G adalah inverse dari fungsi F. Ingat ya, dari yang pertama tadi, F adalah fungsi dari A ke B, G juga fungsi dari B ke A, kebalikannya, karena inverse itu kan kebalikan. Ingat ya, berkebalikan. Maka bisa ditulis menjadi F minus 1. F minus 1 itu adalah inverse. Selanjutnya kita ke contoh soal. Mohon maaf, fokus dulu ya ini. Contoh soal dari inverse fungsi. Jika f x sama dengan 2 minus 2x, maka inverse-nya berapa? Ini ya, f pangkat min 1 itu inverse, jangan lupa. Kita misalkan fx sama dengan y, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Lihat, pertama-tama kita tulis dulu soalnya, tulis lagi soalnya. Nah,
Kan dari sini kita misalkan fx sama dengan y ya. Jadi kita misalkan fx ini, bentar. Kita misalkan fx ini menjadi y yang di bawah. Jadi kita memperoleh y sama dengan 2 minus 2x. Lalu kita pindah ruaskan y ke ruas yang kanan, dan 2x ini karena kita mencari x-nya, kita pindah ruaskan ke kiri. Warnanya nih ya, 2x pindah ruas ke sini, dan yang y pindah ruas ke kanan. Terlihat jelas kan teman-teman? Nah, sudah kita dapatkan 2x sama dengan 2 minus y, maka di sini kan kita mencari x itu kan variabel, dan 2 itu konstanta. Jadi kita pindah ruaskan lagi yang 2 tadi tuh, yang konstanta ini nih, karena kita kan mencari variabel x sama dengan berapa di sini nih, x sama dengan berapa tuh. Jadi kita pindah ruaskan 2-nya ke kanan, karena 2x itu menyatu, jadi kita pindah ruaskan ke kanan itu menjadi pembagian begini teman-teman. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 2 minus y per 2. Lalu kita ganti x sama dengan f minus 1 atau inverse-nya dari x ini, dan y sama dengan x. Ingat ya, y sama dengan x, berarti y ini sama dengan x juga. Maka diperolehlah f minus 1 x sama dengan 2 kurangi x, karena tadi ya ingat y sama dengan x. Jadi kita ganti y tadi yang di sini menjadi x per 2. Jadi hasilnya 1 minus 0,5x. Begini contoh dari inverse. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu inverse fungsi trigonometri kompleks, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Satria. Pada Muhammad Satria dipersilahkan. Definisi inverse sin kompleks. Kita jabarkan terlebih dahulu ya. Sin theta sama dengan z. Jadi theta sama dengan sin pangkat min 1 z. Untuk mencari nilai theta, kita jabarkan sin theta sama dengan z. Jadi E pangkat theta dikurang E pangkat min I theta per 2I sama dengan Z. Untuk menyelesaikan ini, kita buat E pangkat I theta kuadrat dikurang 2 dikali Z E pangkat I theta min 1 sama dengan 0. Sehingga hasilnya E pangkat I theta sama dengan IZ ditambah I dikurang Z kuadrat pangkat setengah. Selanjutnya kita jabarkan. Bila dijabarkan, theta sama dengan min I ln IZ tambah 1 dikurang Z kuadrat setengah. Kita definisikan sebagai arcus sin Z atau inverse fungsi sin Z. Z itu adalah bilangan kompleks. Inverse fungsi Z yaitu fungsi bernilai banyak. Sin pangkat min 1 Z yang didefinisikan sebagai arcus sin Z sama dengan min I ln IZ ditambah 1 dikurang Z kuadrat pangkat setengah. Kita
Kita coba contoh soalnya. Tentukan semua nilai dari arkus sin pangkat min 1 akar 5. Langsung saja masukkan ke rumusnya. Arkus sin pangkat min 1 akar 5 sama dengan I ln I akar 5 tambah 1 dikurang akar 5 kuadrat pangkat setengah. Sama dengan minus I ln I akar 5 ditambah min 4 setengah. Karena nilai dari min 4 setengahnya adalah plus minus 2, maka arkusin pangkat min 1 akar 5 sama dengan min I ln akar 5 plus minus 2I. Jadi ln akar 5 plus minus 2, I sama dengan ln akar plus minus 2 plus I pi per 2 ditambah 2N pi. Nah, jadi kita di sini sudah punya nilainya. Sin akar min 1, sin pangkat min 1 akar 5 dikurang min I ln akar 5 plus minus 2 tambah I pi per 2 ditambah 2N pi. Sama dengan pi per N tambah 2N dikurang I ln akar 5 plus minus 2. Di sini N-nya adalah bilangan bulat. Baik. Selanjutnya kita langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu inverse fungsi hiperbolik kompleks yang akan dijelaskan oleh saudari Alicia. Saudari Alicia, dipersilahkan. Iya, selanjutnya ada inverse fungsi hiperbolik kompleks ya. Fungsi hiperbolik ini didapat dari persamaan trigonometri dan dari persamaan Euler. Fungsi hiperbolik pada analisis kompleks dapat didefinisikan sebagai hiperbolik sin Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Lalu untuk yang cosnya, hiperbolik cos Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Untuk yang tangannya, hiperbolik tangan Z sama dengan hiperbolik per hiperbolik cos Z. Langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan bagian real dan imajiner dari hiperbolik cos IX sama dengan, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu rumusnya. Untuk rumus cos itu kan tadi hiperbolik cos Z sama dengan E pangkat Z ditambah E min Z per 2. Untuk hiperbolik cos IX sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat min IX per 2 sama dengan setengah dikali cos X ditambah I sin X ditambah cos X min I sin X sama dengan cos X. Untuk cos tambah cos sama dengan 2 cos X, dan I sin X minus I sin X hasilnya 0. Jadi setengah dikali 2 cos X sama dengan cos X. Lalu muncul persamaan ini karena adanya persamaan yang ada di aljabar kompleks, yaitu Z sama dengan cos theta ditambah I sin theta
sama dengan RE pangkat I theta. Lalu Z sama dengan cos theta min I sin theta sama dengan RE pangkat min I theta. Ya, baik, terima kasih Saudari Alessia. Di sini kami mendapatkan referensi dan menerapkannya dalam materi hari ini dari Darang Mursita dengan judul Matematika Dasar STTT Bandung, dan kedua Retno Marsitin dengan judul Fungsi Kompleks, dan ini PPT ya, yang ini. Yang ketiga Kelas Pintar 2020 yang berjudul Inverse Fungsi, dan ada referensi dari dari YouTube juga, yaitu https://youtube.b/COANFRU6PZC. Dan yang kedua ada dari YouTube lagi, https://youtube.b/uj4vfjsklkq. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman yang telah menonton video ini dari pertama hingga terakhir, karena kami di sini juga masih belajar dan masih mendalami ilmu fisika matematika ini. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Di sini profil pembuat Alessia, mahasiswa UIN SGD Bandung semester 3, dan Muhammad Satria sebagai mahasiswa UIN SGD Bandung semester 3, dan saya sendiri mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 3. Penulis naskah Muhammad Satria dan Fikri, pemateri Alessia Satria dan Fikri, dan penyusun PPT adalah saya sendiri. Terima kasih banyak pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.